Ya, tadi ramai banget bahas rice cooker gak kelar-kelar. Tadinya cuma mau bentar bahas rice cooker. Janji palsu dari diriku. Semoga belum pada pusing. Ini mau lanjut ke pembelian yang menurutku wajib banget buat ada di dapur. Minimal 1. Kalau ada ini sama rice cooker udah sebenarnya gak butuh apa-apa lagi sebenarnya ya. Kalau cuma memasak yang simple-simple. Ini adalah hand blender. Dan tapi hand blendernya itu harus yang banyak macam-macam attachmentnya. Dapetnya itu satu paket. Ini aku ngambil yang banyak attachmentnya. Dia tuh ada mesinnya, ini mesin hand blendernya. Terus ini yang ini Syah boleh diambil sekarang. Ini yang buat baking. Ini kepake banget kayak buat nge-whisk putih telur atau kayak cuman buat banana bread. Ini yang pokoknya buat cake yang gampang-gampang. Ini super kepake banget. Terus atau misalnya mau buat martabak, ngocok telurnya, ini tuh kayak kepake banget. Terus ini dia tuh batangnya gitu atau tangkainya dia ada dua, ada yang kecil ada yang panjang, ada yang pendek ada yang panjang. Terus si yang pisaunya bisa ada 3, 1, 2, 3. Dia tuh yang oke-nya ada pelindungnya gitu, jadi kalau misalnya kita bikin di panci gitu, ini si stainlessnya nggak akan merusak panci. Oke sih. Terus jaknya itu dapat 2 tempatnya gitu. Ini kayak sering banget aku pakai buat minuman, kayak misalnya mau bikin Thai tea atau apa, ini aku nge-mixnya di sini. Atau misalnya kayak coklat drinks atau apalah, maksudnya yang waktu dulu zaman dalgano apa ya, itu juga aku bikinnya di sini. Kayak gampang banget pakai hand blender tuh, semuanya jadi memudahkan. Ini pokoknya buat liquid. Kalau misalnya buat sup, aku biasa langsung pakai ini di pancinya. Terus yang ini dia kayak oke banget. Aku biasa bikin bumbu halus, kayak misalnya bawang putih halus, bawang merah halus sama cabai gitu, dihalusin di sini. Aku kan tim anti ulek-ulek ya, malas banget aku ngulek. Tapi di sini ini kayak sumpah nggak usah. Kalau misalnya ada yang suka bikin bumbu halus, menurut aku ini investment banget sih. Soalnya bikin memudahkan segalanya. Oke, sebentar. Nah, terus kelebihannya lagi, dia semua partsnya bisa dilepas. Nah, ini kenapa jadi kelebihan? Karena bersihnya jadi super duper gampang. Semuanya bisa dilepas gitu. Dan kebayang gak sih kalau misalnya nyambung gitu kan suka ada nyisa-nyisa di bawah yang susah banget dibersihin. Ini nilai plus banget, semua yang bisa dilepas tuh nilai plus buat membersihkan. Nah, kalau misalnya buat bumbu halus tinggal masukin nanti bawangnya ke sini. Terus begitu ditutup, terus mesinnya itu bisa langsung diginiin. Terus nanti nyalain listrik, tinggal dipencet deh, zreng gitu, nanti jadi bawangnya. Nah, terus kalau misalnya mau yang kayak buat sup atau yang lainnya gitu, ini tinggal dimasukin batangnya, mau yang pendek mau yang panjang terserah. Terus ini juga tinggal masukin, terus puter buat ngekuncinya gitu. Terus tinggal nyalain deh, zret gitu. Nah, kalau misalnya mau yang minuman, ini tinggal kayak gini, si tutupnya itu dibuka, terus juga yang zeng gitu. Terus kalau misalnya mau yang baking, ini juga tinggal, kalau baking nggak usah pakai batangnya, tinggal begini aja. Terus udah deh, zreng. Itu justerku ditaruh di kabinet paling atas karena salary di sini mahal banget. Terus aku malas banget bersihinnya, jadi akhirnya aku taruh dia di atas, jarang banget dipakai. Jadi instead of personal blender atau vacuum blender, aku lebih memilih si blender biasa, tapi bukan yang Vitamix. Karena apa? Kan kelebihan Vitamix tuh pertama dia bisa ngegiling dry foods tanpa air, kayak kacang-kacangan gitu tanpa air. Itu yang pertama. Terus yang kedua, dia juga bisa bikin hot soup gitu, atau kayak yang makanan panas
kayak gitu tuh dia si jaknya itu kuat. Nah, kedua kelebihan itu bisa ditemukan di si Maggi Mix, walaupun dia kecepatannya nggak lebih cepat daripada si Vitamix. Terus ibaratnya ya, kalau misalnya Ferrari-nya blender itu Vitamix, ini tuh Maggi Mix tuh sebenarnya Ferrari-nya food processor. Makanya aku percaya si blade-nya itu pasti awet dan motornya tahan lama banget. Ini udah oplek-oplek juga masih oke banget. Terus kedua yang nggak bisa aku temukan di Vitamix itu utamanya adalah dia jaknya itu dari kaca. Emang aku nyari yang kaca karena apa? Karena dia nggak stain. Terus udah kayak gitu untuk hot food gitu atau hot soup itu kayak aku lebih percaya aja kalau misalnya pakai yang dari kaca daripada yang plastik. Terus ketiga dia banyak bisa crush ice, misalnya mau bikin es teler, smoothie, sup, sama dessert. Aku pernah bikin froyo juga pakai ini dan oke, jadi bikin. Nah, terus kelebihannya lagi yang paling oke adalah dia bisa semuanya partnya removable. Ini kayak bisa, aduh kok susah sih. Oke, akhirnya minta tolong suami aku aja. Ayo coba buka. Jadi ini semua partnya itu bisa dibuka dan bisa dicuci. Blade-nya juga bisa dilepas. Kayak gini. Jadi semua itu bisa dicuci. Part udah punya hand blender sebenarnya, yang itu aku bilang super versatile. Tapi kenapa aku tetap beli blender ini? Karena untuk yang ngancurin yang kayak ice sama yang beku-beku kayak buah beku gitu, tetap lebih enak pakai blender karena pakai hand blender bisa tapi lama. Nah, terus aku bahas kekurangannya ya. Jadi kalau dia semua removable kayak gini, kalau misalnya nggak nutupnya rapat, dia bisa leak gitu, bisa bocor turun ke bawah. Tapi si Maggi Mix sudah antisipasi kalau bocor pun dia ada saluran buat ke belakang gitu, bukan merusak si motornya. Terus kekurangan si Maggi Mix yang satu lagi, dia karena kaca itu beratnya berat banget daripada yang jak plastik. Tapi menurutku ya ada plus minus sih, makanya tergantung kebutuhan. Tapi menurutku aku tetap bakal yang kaca. Karena lagi bahas nyerempet food processor, aku bahas kalian. Berantakan. Ini food processor aku, mereknya Maggi Mix. Dia sebenarnya dari awal kalau misalnya nggak akan sering bikin bakso dan chicken nugget, mendingan nggak usah beli food processor sama sekali. Karena apa? Karena ini kepakainya buat aku beneran cuman buat itu doang. Sebenarnya bisa sih buat kayak ngulenin adonan, atau misalnya potong-potong vegetables dan lain-lain, atau misalnya bikin shake atau apa, bisa banget. Ini kayak banyak banget sih blade-nya, tapi buat aku pakainya cuman buat bikin bakso sama nugget aja. Karena apa? Karena aku malas nyucinya. Soalnya kalau dia bowl yang dipakai yang sedang sama kecil itu dipakai, yang besar juga harus dipakai supaya bisa berjalan gitu. Dan aku malas nyuci semuanya kayak gitu. Terus ini enaknya dia bisa ditinggal, bisa dinyalain terus udah kita tinggal Ini sudah yakin mau beli food processor karena bakal rajin di dapur bikin bakso dan chicken nugget. Terus masih bingung nentuin kapasitasnya. Jadi minimal itu buat 4 orang itu carilah yang 2 liter kayak gitu. Kalau aku ini 3,2 liter, ini sudah lebih dari cukup. Terus satu lagi terakhir, kenapa aku milihnya merek Maggi Mix, karena dia terbukti awet 15 tahun, 20 tahun, bahkan diturunin dari mamahnya. Di sini siapa yang umur Maggi Mixnya sudah lama?